Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya Nur Aini, SPC MM sebagai Direktur Utama PT PLN Persero akan menjelaskan materi mengenai sertifikasi di kelas pelatihan pengembangan diri dengan jargon membangun percaya diri, raih prestasi. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan bertanya mengenai indikasi permasalahan dari sertifikasi. Yang pertama itu, pernah nggak sih kalian merasa sering menunda pekerjaan karena merasa tidak yakin mampu menyelesaikannya? Kemudian yang kedua, merasa kurang memiliki kemampuan yang memadai. Dan yang ketiga, berusaha terus-menerus menghindari tugas yang dirasa sulit. Sebelum itu kita masuk ke aspek-aspek dari sertifikasi. Yang pertama itu level tingkat kesulitan tugas. Di sini orang dengan sertifikasi tinggi cenderung percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas yang menantang, sedangkan orang dengan sertifikasi rendah cenderung merasa hanya mampu menyelesaikan tugas yang mudah. Yang kedua itu strength atau kekuatan keyakinan. Keyakinan yang kuat membuat seseorang lebih tahan terhadap kegagalan dan lebih gigih dalam mencapai tujuannya. Sebaliknya, ya keyakinan yang lemah mudah goyah jika menghadapi rintangan. Dan yang ketiga, generality atau generalisasi. Seseorang bisa memiliki sertifikasi tinggi dalam bidang akademik tetapi rendah dalam bidang sosial. Semakin luas cakupan keyakinan diri seseorang dalam berbagai situasi, semakin tinggi generalitinya. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian sertifikasi. Di sini istilah sertifikasi itu dikembangkan oleh seorang tokoh psikologi yang bernama Albert Bandura. Albert Bandura menjelaskan melalui tulisannya di jurnal Psychological Review yang menyatakan bahwa sertifikasi merupakan penilaian pribadi terhadap kemampuan diri sendiri untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjutkan ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sertifikasi seseorang. Yang pertama itu ada mastery experience, pengalaman keberhasilan seseorang. Jadi pengalaman seseorang itu mempengaruhi tingkat sertifikasi. Kemudian yang kedua, vicarious experience, pengamatan terhadap keberhasilan orang lain. Jadi keberhasilan orang lain itu juga bisa memotivasi diri kita untuk menumbuhkan sertifikasi. Kemudian yang ketiga, verbal persuasion, motivasi atau dukungan verbal. Jadi kita ketika mendapatkan motivasi atau dukungan sosial dari orang sekitar, orang terdekat kita, kemungkinan sertifikasi pada diri kita itu meningkat. Yang terakhir itu emotional and physiological states, keadaan emosional dan fisik. Jadi ketika keadaan emosi dan fisik kita yang baik, tidak dipungkiri untuk sertifikasi kita itu juga. Selanjutnya, tips dan trik dalam membangun sertifikasi. Di sini kita ambil dari seorang research associate konsultan. Dia mengatakan untuk tips dan trik membangun sertifikasi itu ada 4. Yang pertama itu keluar dari zona nyaman. Jadi ketika kita keluar dari zona nyaman, kita bisa untuk mengembangkan diri, jadi sertifikasi pada diri kita itu meningkat. Kemudian yang kedua itu tetapkan tujuan. Jadi ketika kita ingin menemukan kemampuan pada diri kita, kita harus bisa menetapkan tujuan dari hidup kita terlebih dahulu. Yang ketiga itu lihatlah gambaran yang lebih besar. Jadi kita itu disuruh untuk bisa melihat dari keberhasilan orang lain untuk memotivasi diri kita. Dan yang terakhir itu ada reframe obstacles. Oke, selanjutnya pengalaman subjektif dari pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi aku tuh sejak zaman SMA aku udah mulai sering berbicara di depan umum, kayak pidato dan sejenisnya beberapa kali. Jadi karena aku udah pernah melakukan hal tersebut, kemudian menjadi kebiasaan dan terbiasa, jadi aku tuh punya rasa percaya diri yang cukup kuat setiap kali aku harus tampil lagi. Awalnya memang tetap deg-degan, tapi karena sudah sering mengalami berbagai situasi, aku jadi bisa untuk mengatur suaraku, terus mengatasi keguguranku ketika akan maju dan menyampaikan materi dengan tenang, walaupun dalam hati ya tetap deg-degan.
Jadi setiap keberhasilan kecil aku itu, aku mulai belajar terus menerus, itu makin bikin aku tampil di depan umum itu dengan kemampuan diri aku yang percaya diri. Teman-teman aku beberapa sih sering bilang aku terlihat pede banget, padahal itu tuh nggak semudah yang mereka lihat. Aku itu latihan dulu, terus belajar dari pengalaman aku. Jadi buat aku itu percaya diri datang karena aku sudah membuktikan sendiri bahwa aku tuh mampu dan bisa, bukan karena aku nggak pernah takut, oke? Tapi karena aku tahu aku bisa mengatasi hal tersebut seperti kegugupan. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terkait pertama. Di sini saya mengambil judul self efficacy dalam praktik klinik mahasiswa keperawatan yang ditulis oleh Dini Fitriasari dan Asmoro tahun 2020, melakukan tinjauan literatur untuk mengeksplorasi hubungan antara self efficacy, beban akademik, dan stres pada mahasiswa keperawatan selama praktik klinik. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa self efficacy yang tinggi membantu mahasiswa mengelola stres dengan lebih baik, meningkatkan kompetensi, dan menyelesaikan tugas secara efektif. Sebaliknya, beban akademik yang berlebihan dapat menjadi stresor utama yang berdampak negatif pada performa akademik. Oke, kita lanjut ke penelitian terkait 2. Di sini saya mengambil judul 2 itu self efficacy dan prokrastinasi akademik mahasiswa. Ditulis oleh Mardiana tahun 2023, meninjau literatur mengenai peran self efficacy dalam prokrastinasi akademik, khususnya dalam penyelesaian skripsi oleh mahasiswa. Studi ini menyimpulkan bahwa self efficacy yang tinggi berperan efektif dalam mengurangi kecenderungan menunda-nunda tugas akademik, meningkatkan motivasi, dan membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Yang terakhir itu ada referensi. Di sini saya sudah meletakkan sumber rujukan atau sumber referensi. Boleh langsung dilihat di PPT-nya sendiri. Jadi untuk sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang telah melihat pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat apa yang telah saya sampaikan, dan semoga bisa membangun efikasi pada diri kita sendiri untuk menemukan kemampuan pada diri kita. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.